Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Juwita dengan NIM 206223076 dari Prodi PGSD 4C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip ajaran Islam dalam ilmu. Nah, perlu kalian ketahui, ilmu dari segi bahasa Arab yaitu alima, yang berarti mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu dengan sebenarnya. Nah, dari itu juga ada yang disebut dengan ilmu fardu kifayah. Ya, sebagian besar kalian pasti sudah mengetahui tentang adanya ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini yaitu merupakan ilmu pelengkap kepada tahap keilmuan umama selepas ilmu fardu ain. Antara cabang ilmu yang dikategorikan sebagai ilmu fardu kifayah adalah ilmu matematik, ekonomi, politik, dan lain-lain. Nah, maksud dari fardu kifayah ini ialah wajib ada dalam satu kumpulan umat Islam. Jadi seorang individu muslim yang menuntut ilmu itu dan semua orang dalam kumpulan itu terlepas daripada dosa. Nah, sebaliknya, jika tidak ada seorang pun dalam kumpulan ini yang mengetahui ilmu ini, maka semua orang dalam kumpulan itu berdosa. Seperti itu tentang ilmu fardu kifayah ya. Nah, kemudian ada tentang penerapan ilmu berbasis sunatullah dan qadarullah ya. Sebelum kita membahas tentang lebih jauh lagi sunatullah dan qadarullah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sunatullah ya. Nah, kata sunatullah dari segi bahasa terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah antara lain berarti kebiasaan. Jadi sunatullah itu adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat ya. Nah, sunatullah adalah hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul, undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termasuk di dalam Al-Quran, hukum atau kejadian alam yang berjalan tetap dan dinamis. Nah, sunatullah adalah bagian yang bersifat dinamis dari ilmu pengetahuannya di alam semesta ini. Karena sunatullah memang hanya semata terkait dengan segala proses penciptaan dan segala proses kejadian lainnya. Nah, kemudian ada pengertian tentang qadarullah ya. Tadi kita sudah membahas tentang sunatullah dan sekarang kita akan membahas tentang qadarullah. Nah, qadarullah ini yaitu takdir atau qadar adalah perkataan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dituliskan oleh Al-Qur'an atau pena dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Nah, jadi qadarullah ini yang sudah ditetapkan oleh Allah ya, tidak bisa diganggu-gugat oleh kita, oleh manusia ya. Nah, kemudian ada ayat Al-Quran dan hadis ya tentang ilmu. Kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam ini menempati kedudukan yang tinggi, di mana Al-Quran memandang orang yang beriman dan berilmu pengetahuan berada pada posisi yang tinggi dan mulia. Dan juga ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi yang memuat anjuran dan dorongan untuk menuntut ilmu. Nah, dalam Quran surat Mujadilah ayat 58 juga mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat ya. Itu sudah dikatakan dalam Quran surat Mujadilah ayat 58. Rasulullah SAW pun memerintah para orang tua agar mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Didiklah anak-anakmu karena mereka itu diciptakan buat menghadapi zaman yang sama sekali lain dari zamanmu kini. Al-Hadis Nabi SAW.
Nah, ayat ini juga menguraikan bagaimana kedudukan dari setiap umat manusia yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi dibarengi dengan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Tidak akan beriman seseorang jika tidak memiliki pengetahuan, dan sesungguhnya pengetahuan itu akan melahirkan kemudorotan jika tidak dibarengi dengan kaar keimanan yang baik. Hal ini memberikan indikasi bahwa sesungguhnya antara Islam dan ilmu pengetahuan merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.